Halo, selamat pagi. Salam damai untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat, semangat, sekalipun harus belajar di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kepada anak didik kami supaya mempersiapkan alat atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu buku paket kita. Setelah itu catatan. Selanjutnya kitab suci kita. Setelah kita mempersiapkan semua bahan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan memulainya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP kelas 8. Dalam bab yang ke-8 ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Apakah itu? Yang pertama itu adalah sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga adalah sakramen krisma. Yang keempat adalah sakramen tobat. Yang kelima adalah sakramen pengurapan orang sakit. Nah, bagian yang pertama atau bagian A tentang sakramen baptis sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagian yang B, yaitu sakramen ekaristi. Nah, di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah memahami arti sakramen, jumlah sakramen dalam gereja Katolik. Sekarang Ibu mau bertanya, ayo, siapa yang masih ingat apa itu arti sakramen? Juga siapa yang bisa menyebutkan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik? Oke, bagus sekali. Ya, tepat. Ya, sakramen adalah tanda dan sarana yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Dalam bab ke-8 bagian A tentang sakramen baptis itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seseorang yang ingin menjadi murid Kristus, syaratnya adalah harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan bahwa kita percaya kepada Yesus? Ayo, siapa yang bisa mengungkapkannya? Siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Cara yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan kita percaya kepada Kristus adalah dengan kita menerima sakramen baptis. Nah, setelah kita menerima sakramen baptis, kita bisa menerima sakramen yang lainnya. Ya, karena sakramen baptis merupakan pintu untuk sakramen-sakramen yang lainnya. Itulah yang kita pelajari dalam materi sebelumnya bagian A tentang sakramen baptis. Sekarang kita akan membahas bagian B, yaitu sakramen ekaristi. Oke, setelah kita mengamati atau melihat gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan tersebut, apa yang bisa kita ketahui dari gambar itu? Ayo semua kita mengamatinya.
Ada yang sudah tahu? Iya, tepat sekali. Pada gambar tersebut ada rombongan mesdinar yang hendak memasuki gereja yang biasanya kita sebut namanya perarakan. Nah, di situ juga ada gambar pastor yang mengangkat hosti atau roti dan anggur yang biasanya disebut sebagai konsekrasi. Nah, dan juga ada gambar seorang anak yang menerima sakramen Ekaristi. Juga ada gambar roti dan anggur. Bagus sekali. Oke, sampai di sini ada yang belum mengerti? Dalam Ekaristi, Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur. Kita bisa melihat dalam Lukas 22 ayat 19. Puncak liturgi adalah Ekaristi. Nah, jadi sudah tahu ya arti Ekaristi? Sekarang kita akan membaca kitab suci mengenai Ekaristi. Coba semua anak kami untuk membaca kitab sucinya. Ya, yang diambil dari Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Sudah dapat ya semuanya? Oke, bacalah teks kitab suci yang sudah kamu buka secara perlahan, sembari membayangkan kamu hadir dalam peristiwa kitab suci tersebut. Oke, setelah kita membaca kitab suci tersebut, kita memahami bahwa dasar dari sakramen Ekaristi adalah peristiwa perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sesuai dengan pesan Yesus pada perjamuan terakhir itu, maka perjamuan Tuhan itu diteruskan oleh gereja hingga sekarang dalam bentuk perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada umat manusia, sekaligus mensyukurinya. Oke, sampai di sini sudah paham ya apa arti Ekaristi, juga dasar dari sakramen Ekaristi. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana sikap tubuh kita dalam perayaan Ekaristi. Nah, Ibu mau bertanya, siapa di antara kita yang sudah menerima sakramen Ekaristi? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Namun, pasti semua kita pernah melihat orang yang menerima sakramen Ekaristi. Di mana bisa kita lihat itu, Nakku? Iya, di gereja, di paroki, nah bisa juga misa di sekolah. Nah, jadi mungkin kita bisa menyebutkan sikap tubuh dalam perayaan Ekaristi. Sikap yang bisa kita temukan dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama itu perarakan. Ya, selanjutnya tanda salib. Selanjutnya berdiri, berlutut, duduk, membungkukkan badan, dan juga ada sikap tubuh yang lain atau gerakan tangan. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan
anak-anakku sekalian, sebagai bukti kamu memahami pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap kamu bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Nah, kita sering mengikuti perjamuan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, baik yang di gereja, di sekolah, dan juga di lingkungan kita. Nah, jadi ini pertanyaannya. Coba dicatat, ambil buku catatannya. Oke, yang pertama, sejauh ini apakah kamu sudah merasa cukup memahami makna perayaan Ekaristi? Ibu ulangi, sejauh ini apakah kamu sudah merasa cukup memahami makna perayaan Ekaristi? Yang kedua, seberapa besar minat kamu untuk mengikuti perayaan Ekaristi? Yang ketiga, apa motivasi atau alasan kamu mengikuti perayaan Ekaristi? Yang keempat, bagaimana dengan sikapmu selama ketika mengikuti perayaan Ekaristi? Nah, ini yang Ibu tanyakan tadi ya. Bagaimana sikapmu selama ini ketika mengikuti perayaan Ekaristi, bandingkan dengan apa yang sudah Ibu terangkan tadi. Kelima, apa saja yang menarik dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Oke ya, semua dijawab pertanyaan itu sesuai keadaan kamu masing-masing ya, sesuai kamu. Jangan tanya orang lain. Nanti tidak sama keadaan itu apalagi ya. Oke. Terakhir ya, yang Ibu ingin ungkapkan kepada anak-anak kami, anak-anakku yang terkasih, saat ini jarak tidak membuat semangat kita harus berkurang dalam hal belajar ya. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan harapan situasi kita pada saat ini cepat pulih kembali, agar kita bisa belajar bersama kembali di sekolah kita. Untuk anak didik kami, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa ya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih kepada anak-anak didik kami, dan juga Ibu harapkan kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Salam sukacita.